Salam, puji Tuhan. Pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan bisa menikmati hari yang baru. Bisa berada di hari 22 di bulan kedua ini merupakan satu anugerah Tuhan yang uh, Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya sebelum kita menjalani sepanjang hari ini dengan aktivitas kita, mari kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik, setia dalam hidup kami setiap saat, dan kami boleh ada karena anugerah Tuhan. Di pagi hari ini, sebelum kami melakukan semua aktivitas kami mau membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur karena Tuhan baik. Itu sebabnya kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita boleh belajar dari firman Tuhan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, tentu ini sesuatu yang luar biasa karena kita bisa berada di hari ini dengan keadaan yang masih menikmati kehidupan ini. Tentu kalau kita melihat firman Tuhan di pagi hari ini, Rasul Paulus melihat jemaat di Filipi, mereka juga sebagai manusia biasa, ada faktor kemanusiaan. Khawatir itu normal bagi manusia, ya. Khawatir itu normal, rasa takut itu normal bagi kita. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita harus tahu bahwa Tuhan ingin, ya, supaya kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir, ya, tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi yang pertama di sini, saudara dan saya harus berdoa. Nah, doa melenyapkan kekhawatiran, ya. Doa melenyapkan kekhawatiran kita. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ini bagian firman Tuhan, Tuhan Yesus sampaikan tentang kekhawatiran ini. Ayat 25 katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun
tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi dandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa akan melenyapkan kekhawatiran. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi ketika kita berdoa, kita menyerahkan semua kepada Tuhan dalam doa, maka kekhawatiran kita akan lenyap. Dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua, kita harus isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, ya. Kita perlu memberikan sesuatu yang positif melalui pikiran kita. Bapak Ibu, di sini firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-7, ya, Filipi 4:7 dan ayat yang ke-8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhanlah yang menjaga hati dan pikiran kita, ya. Tuhan menjaga. Itu sebabnya Tuhan mau supaya segala pikiran-pikiran yang negatif kita buang, kita ganti dengan pikiran-pikiran yang positif. Ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Ini nasihat yang luar biasa yang diberikan oleh Paulus, supaya kita memikirkan hal-hal yang baik, ya. Kita memikirkan hal-hal yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, ya. Janganlah kita berpikir hal-hal yang tidak benar, akhirnya kita sulit sendiri, jadi susah, ya. Nah, Tuhan mau supaya kita hidup ini dengan senang. Itu sebabnya dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berpikir sesuatu yang baik ke depan, karena kita percaya bahwa Allah akan memberkati kita, ya. Allah mau supaya kita betul-betul memberikan hidup ini kepada Dia, ya, memberikan hidup kita kepada Dia, ya. Dalam persekutuan kita, ya, kita harus ada, ya, bersyukur kepada Tuhan, ya. Jadi dikatakan janganlah hendaknya khawatir, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Perlu ada hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Perlu ada hubungan yang intim. Ketika kita memiliki hubungan yang intim, maka pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak baik itu akan hilang dengan sendirinya, ya. Hilang dengan sendirinya, karena kita punya hubungan, dan kita harus percaya bahwa kebenaran firman Tuhan akan menguasai
kehidupan kita. Kita berseru, maka rahmat-Nya itu selalu baru di dalam kehidupan kita. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada kita setiap saat. Namun kita harus ingat bahwa apapun di dalam kehidupan kita, ya, tidak akan menambah kekhawatiran itu, tidak akan menambah sehasta pun dalam hidup kita. Tapi nyatakan itu kepada Tuhan, dan Tuhan mau hal yang terakhir di mana kita mencari kerajaan Allah, ya. Cari kerajaan Allah. Ayat Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir, ya, akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Rahasia supaya kita betul-betul, ya, hidup di dalam berkat Tuhan. Cari kerajaan surga, ya. Utamakan Tuhan, utamakan pelayanannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita di hari ini untuk tidak khawatir berkepanjangan, tapi serahkanlah itu semua kepada Tuhan, maka Tuhan yang mengetahui semuanya akan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu hari ini karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kau sudah menolong kami dan memberkati kami. Dan hari ini kami hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami terus untuk terus berharap kepada Tuhan. Tidak berharap karena kami tahu jikalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan jaga, Tuhan dandani, terlebih kehidupan kami, Tuhan pasti akan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur menyerahkan hidup kami hari ini. Berkati semua sahabat-sahabat community yang berada di luar negeri Tuhan, di Swedia, di England, di Belanda, bahkan di Somalia, di Singapura, di Australia, Amerika. Tuhan memberkati mereka semua. Bahkan semua kami yang ada di Indonesia, Tuhan berkati. Berkati mereka yang ada di Bali, di Malang, di Surabaya, di Jakarta. Tuhan berkati di kota-kota besar Makassar. Tuhan memberkati di NTT. Tuhan berkati di Maluku. Tuhan berkati Maluku Utara, Jailolo, Tobelo, Ternate. Tuhan memberkati semua mereka yang ada di Papua. Tuhan berkati. Terima kasih. Hamba berdoa buat semua komunitas yang berhari ulang tahun hari ini. Tuhan memberkati mereka dengan umur panjang dan percaya anugerah Tuhan, rahmat-Nya selalu melimpah atas hidup mereka. Berkati mereka yang anak-anak kami yang melanjutkan pendidikan mereka, baik itu TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka semua. Jadikan mereka adalah anak-anak terpuji, ternama, terhormat Tuhan. Mereka berprestasi. Berkati juga Tuhan Yesus teman-teman yang berusaha berjualan, berdagang. Tuhan memberkati mereka yang sebagai PNS, sebagai Polri, TNI. Tuhan berkati mereka, dosen, guru. Tuhan berkati bahkan dimanapun mereka bekerja. Tuhan, Engkau tolong jaga, lindungi mereka supaya mereka ada di dalam keselamatan Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur untuk semuanya. Kami serahkan kehidupan kami, pelayanan Community of Miracle dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Amin.